Ikan cana termasuk ikan predator karena spesies ini di alamnya memangsa ikan kecil, udang, dan krustasea lainnya. Ikan cana dikenal sebagai ikan predator yang cukup agresif dan memerlukan makanan yang kaya protein untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka. Sebagai ikan predator, ikan cana memerlukan perhatian khusus dalam hal pemberian makanan, karena terlalu banyak memberi makan dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti obesitas. Sementara memberi makanan yang kurang dapat mengganggu kesehatan ikan dan pertumbuhannya. Oleh karena itu, penting untuk memberi makanan yang seimbang dan bervariasi, serta memperhatikan porsi dan frekuensi pemberian makanan yang tepat. Lantas, apakah ikan cana perlu dipuasakan? Pada umumnya, ikan cana tidak perlu dipuasakan karena mereka membutuhkan protein dan nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan dan kesehatan mereka. Namun, ada beberapa kasus dalam ikan cana yang membutuhkan interval puasa untuk mengurangi risiko penyakit pencernaan seperti kembung dan sembelit. Terutama jika mereka diberi makan berlebihan atau makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan nutrisinya. Oleh karena itu, penting untuk memberi makan ikan cana dengan jumlah yang tepat dan jenis makanan yang sesuai dengan kebutuhan nutrisinya. Kembung dan sembelit pada ikan cana atau ikan predator lainnya dapat terjadi karena makanan yang tidak sesuai atau pemberian makanan yang berlebihan. Kembung pada ikan ini dapat terjadi ketika mereka diberi makanan yang sulit dicerna seperti makanan yang mengandung banyak karbohidrat atau serat. Apa saja makanan yang tinggi karbohidrat dan serat? Silahkan simak di video yang sudah pernah kita ulas sebelumnya. Karbohidrat atau serat berlebihan ini dapat menyebabkan terjadinya gas di dalam usus ikan sehingga menyebabkan perut terdistensi. Sementara itu, sembelit pada ikan cana dapat terjadi ketika mereka diberi makanan tidak tepat yang berlebihan. Hal ini dapat menyebabkan feses menjadi terlalu kering dan keras, sehingga sulit dikeluarkan dan menyebabkan ikan kesulitan buang air besar. Ikan cana yang terkena sembelit dapat menunjukkan gejala seperti perut kembung, nafsu makan menurun, dan perilaku yang tidak biasa seperti berenang dengan posisi tubuh yang tidak normal atau terlihat tidak nyaman. Jadi, puasa bagi ikan cana atau hias lainnya sebenarnya memiliki manfaat tertentu tergantung pada keadaan dan jenis ikannya. Puasa dapat membantu mengurangi risiko terjadinya masalah pencernaan seperti kembung dan sembelit, terutama jika ikan diberi makanan yang berlebihan atau makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan nutrisi mereka seperti yang kita sebutkan di awal. Namun, ikan yang membutuhkan makanan teratur dan sering karena metabolisme yang tinggi, seperti ikan kecil semacam neon tetra dan guppy, sebaiknya tidak diberi puasa secara teratur. Ikan hias ini membutuhkan makanan secara kontinu dan biasanya diberi makan dengan porsi kecil dan sering sehingga puasa dapat menyebabkan ketidakseimbangan nutrisi dan berdampak buruk pada pertumbuhan dan kesehatannya. Oleh karena itu, jangan menyamaratakan aturan berpuasa untuk semua ikan. Keputusan untuk mempuasakan ikan harus dilakukan dengan hati-hati dan perlu dipertimbangkan berdasarkan jenis ikan, keadaan kesehatan, dan kebiasaan makan ikan tersebut. Berikutnya, bagaimana porsi pakan yang baik untuk ikan predator seperti ikan cana? Porsi pakan yang baik untuk ikan cana tergantung pada ukuran ikan cana yang Anda miliki dan jenis makanannya. Pemberian pakan yang tepat dan seimbang dapat membantu menjaga kesehatan ikan cana dan meminimalkan risiko terjadinya masalah pencernaan. Umumnya, porsi pakan yang ideal untuk ikan predator adalah sekitar 2-3% dari berat tubuh mereka setiap hari dan terbagi dalam beberapa kali pemberian makan. Yang pasti, ikan cana yang lebih besar mungkin membutuhkan jumlah makanan yang lebih besar, sementara ikan cana yang lebih kecil mungkin membutuhkan jumlah makanan yang lebih sedikit. Selain itu, jenis makanan yang diberikan juga harus dipertimbangkan. Makanan ikan cana dapat berupa makanan hidup seperti ikan kecil atau makanan beku seperti udang, ikan laut, ataupun makanan non-alami seperti pelet. Porsi pakan yang tepat dan seimbang juga tergantung pada jenis makanan yang diberikan. Misalnya, makanan hidup biasanya disajikan dalam jumlah yang lebih besar, sedangkan makanan pelet atau kering biasanya dalam jumlah yang lebih sedikit karena lebih kaya nutrisi dan berbentuk konsentrat. Tentu saja dengan ketentuan itu bukan jenis pelet abal-abal yang dijual bebas tanpa pernah melakukan uji proksimat di laboratorium. Berikutnya, ikan predator seperti cana sebaiknya dihindari dari pemberian makanan berupa daging sapi atau ayam. Namun ini tidak berarti ikan cana Anda akan langsung mati jika memakan daging mamalia.
Jika diberikan sekali dua kali untuk melihat reaksi ikan, mungkin hal ini tidak terlalu berbahaya. Namun jika diberikan terus-menerus setiap hari, tentu ini dapat menjadi masalah besar. Ikan predator seperti cana memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan mamalia atau herbivora. Ikan cana cenderung lebih sulit mencerna lipid atau lemak yang terkandung dalam daging mamalia ataupun unggas karena sistem pencernaan mereka yang lebih sederhana. Lipid atau lemak dalam makanan dapat menjadi masalah bagi ikan cana jika tidak dicerna dengan baik karena dapat mengakibatkan terjadinya masalah pencernaan dan penumpukan lemak. Selain itu, makanan yang mengandung terlalu banyak lemak juga dapat memicu terjadinya penyakit hati atau gangguan metabolisme pada ikan cana Anda. Waktu yang dibutuhkan untuk mencerna makanan di dalam usus ikan cana bervariasi tergantung pada jenis makanan yang dikonsumsi, ukuran ikan, suhu air, serta kondisi dan kesehatan ikan tersebut. Secara umum, ikan cana memiliki sistem pencernaan yang relatif cepat dan makanan dapat dicerna dalam waktu sekitar 12-24 jam tergantung pada faktor-faktor di atas. Perlu diingat bahwa memberikan makanan yang berlebihan atau terlalu sering juga dapat memperlambat proses pencernaan dan mengganggu kesehatan ikan. Oleh karena itu, penting untuk memberikan porsi makanan yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi ikan dan tidak berlebihan, serta memperhatikan kualitas air dan kebersihan lingkungan ikan agar ikan cana Anda dapat mencerna makanan dengan baik dan sehat. Pemberian pola makan yang tepat sangat penting untuk menjaga kesehatan dan pertumbuhan ikan cana. Berikut adalah beberapa tips dalam memberikan pola makan yang tepat untuk ikan cana. Pertama, pilih makanan yang tepat. Sebagai ikan predator, ikan cana membutuhkan makanan yang mengandung protein tinggi. Makanan yang tepat untuk ikan cana adalah ikan laut atau air tawar, udang, atau krustasea lainnya, serangga dan larva ataupun pelet berkualitas yang sudah teruji di laboratorium. Kedua, berikan makanan yang bervariasi. Memberikan makanan yang bervariasi akan membantu memenuhi kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda pada ikan cana. Ketiga, berikan makanan yang seimbang. Seimbangkan pemberian makanan antara protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh ikan cana. Keempat, jangan memberi makan terlalu banyak. Memberikan makanan yang berlebihan bisa membuat ikan cana mengalami obesitas yang dapat mengganggu kesehatan ikan. Berikan makanan yang sesuai dengan porsi yang dibutuhkan oleh ikan cana. Yang kelima, berikan makanan yang sesuai dengan ukuran ikan. Ikan cana yang lebih kecil membutuhkan porsi makanan yang lebih kecil. Dan yang terpenting jangan menyamaratakannya dengan ikan omnivora atau ikan herbivora.